Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya mahasiswa Universitas Saskia angkatan 24, mahasiswa manajemen bisnis syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Jadi pertama-tama kita masuk ke bank konvensional dulu dari cara menabungnya. Oke, di sini bank konvensional itu gini teman-teman. Kalau kita menabung di bank konvensional, contohnya gini, Ilham menabung 10 juta, bank memberikan bunga misalnya 2% per tahun. Jadi Ilham mendapat tambahan uang dari bunga tersebut. Itu kalau kita menabung di bank konvensional. Kalau kita menabung di bank syariah, misalnya Ilham menabung 10 juta di bank Mudharabah, bank tersebut mengelola dana tersebut untuk usaha yang halal. Yang halal ya teman-teman. Beda dengan bank konvensional tersebut, kita nggak tahu nih uang kita dikemanakan itu, entah usaha yang non halal diinvestasikannya atau tidak gitu. Sedangkan bank syariah ini dia untuk usaha yang halal gitu. Jika keuntungan bisnis meningkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah dari saya gitu, yang menabung 10 juta tersebut akan naik gitu teman-teman. Yang selanjutnya dari kita membeli properti berupa misalnya beli rumah gitu. Kalau bank konvensional itu kita membeli rumah 200 juta, bank memberi pinjaman nih 200 juta. Kita mengembalikan pinjaman tersebut 200 juta plus bunganya gitu teman-teman. Itu kalau kita menggunakan bank konvensional. Jikalau kita menggunakan bank syariah, bank tersebut yang membeli rumah dulu tersebut. Misalnya saya ingin membeli rumah gitu. Bank tersebut yang membeli rumahnya, setelah bank membeli rumahnya, bank itu menjual kepada saya dengan margin keuntungan mereka gitu teman-teman. Jadi cicilan bank konvensional itu bersifat tetap sesuai akad teman-teman. Menggunakan akad apa gitu. Jadi analogi mudahnya gini teman-teman. Misalnya kita ingin membuka usaha dimsum dan membutuhkan modal 10 juta. Kalau kita menggunakan bank konvensional, bank tersebut meminjamkan 10 juta dan kamu harus mengembalikannya 10 juta plus bunga-bunganya. Mau itu untung atau rugi, bank konvensional itu tidak tahu menahu gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan bank syariah, nah kalau kita menggunakan bank syariah ini, kita dan bank itu bekerja sama. Jika usaha untung, keuntungan dibagi dua. Jika usaha rugi, selain dari kelalaian ownernya gitu, itu keuntungan dibagi dua juga teman-teman. Itulah mantapnya kita menggunakan bank syariah teman-teman. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian riba menurut syariah. Jadi riba ini adalah tambahan atau kelebihan yang diambil dari sebuah transaksi, yang transaksi tersebut tanpa adanya pengganti yang dibenarkan oleh syariat. Secara sederhananya gini teman-teman, riba adalah keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dari transaksi utang piutang atau pertukaran barang tertentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melarang riba dalam Al-Qur'an, yang artinya gini teman-teman. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah itu melarang kita untuk melakukan transaksi riba itu. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatannya dan kedua saksinya. Hadis riwayat Muslim teman-teman. Jadi jenis-jenis riba ini terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama itu ada riba nasi'ah, tambahan yang disyaratkan dengan adanya penundaan pembayaran. Contohnya, meminjam 1 juta harus mengembalikan 1.100.000 setelah 1 bulan. Tambahan 100 ini, ini yang disebut riba teman-teman. Jadi adanya tambahan teman-teman. Sedangkan riba fadli itu pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama. Contohnya apa? Contohnya gini teman-teman. Kita menukarkan 1 gram emas dengan 1,2 gram emas secara langsung. Kelebihan 0,2 itu termasuk riba teman-teman. Termasuk dalam riba fadli ini teman-teman. Mengapa riba itu dilarang? Yang pertama, menurut syariah ini teman-teman, riba dilarang karena yang pertama, merugikan salah satu pihak. Yang kedua, mendorong eksploitasi orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan ketimpangan ekonomi.
Yang keempat itu menghilangkan semangat kerja sama dan keadilan. Yang kelima itu menyebabkan penumpukan kekayaan pada satu kelompok tertentu, teman-teman. Nah, makanya kita dilarang untuk melakukan riba, teman-teman. Jadi apa risiko riba nih menurut syariah, teman-teman? Yang pertama tuh pasti kita akan mendapatkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 279, "Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu." Jadi kita nih kalau kita riba, Allah dan Rasulnya itu akan memerangi kita, teman-teman. Dan hilangnya keberkahan harta, teman-teman. Itu pasti, teman-teman. Kalau kita melakukan riba, hilangnya keberkahan harta kita, teman-teman, dan menimbulkan ketidakadilan sosial, teman-teman. Maka dari itu kita sebagai umat muslim sebaiknya itu saya tegaskan jangan kita melakukan riba, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.